siapa yang jodohin, bukan yang dipaksa gitu loh, bukan yang kamu harus nikah sama dia. Itu lucu banget sih. Iya itu. Halo Bung. Jadi ini adalah Q&A pertama kita yang akan kita upload mengenai tentang perjodohan. Jadi topiknya ini tentang perjodohan karena soalnya banyak banget yang nanya-nanya sama kita tuh kalau perjodohannya itu kayak gimana sih, pertemuannya dan lain-lain deh. Jadi langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Nah, yang paling banyak ditanyain itu yang pertama adalah siapa yang jodohin? Nah, kamu jawab atau? Bebas. Kalau siapa yang paling pertama jodohin? Mama berarti ya ini. Mama. Kalau di keluarga panggilnya Petacaya. Nah, Petacaya ini ibu aku gitu. Iya. Nah, pertamanya tuh lagi di acaranya siapa sih? Lamaran sepupu. Nah, sepupu jadi kita. di acara lamaran sepupu Iya, kita sepupu ya. itu Petacaya ngajak nih ke ngajak Maksudnya ngajak ngobrol biasa, ketemu karena kan kita nggak ngobrol sayang. belum ngobrol. Kita nggak ngobrol, kita Oh, sama sekali iya. nggak ketemu. Jadi maksudnya aku ngeliat kamu tapi kamu nggak ngeliat aku. Iya. Karena apa Petacaya. Jadi kan sepupu kita ini benar-benar sepupu maksudnya. Gimana ya jelasnya? Benar-benar sepupu aku dan sepupu dia juga gitu loh. Nah, jadi kita tuh bukan ada hubungan keluarga yang dekat ya, iya, tapi jadi papahnya dia itu, adik papahnya dia menikah dengan adik papahku, gitu. Jadi sepupu aku juga sepupu dia, tapi kita nggak sepupuan ya. Nah terus akhirnya Petacaya mama aku ngeliat nih ke mamanya Andis, Pombese, Iya. kan? Nah ngobrol deh tuh, cuma aku udah ngeliat dari jauh, wah ini kayaknya Petacaya lagi ngomong sama Pombese nih, mamanya Andis nih, udah gimana gitu kan, maksudnya kayak Ada feeling gitu. ada feeling lah. So Itu tau, dasar so feeling. Tapi waktu itu karena pakai masker jadi kita belum ngeliat sama-sama sayang, ya kan, udah kayak gitu. Nah di situ awal mulanya, tahu-tahu ngerencanain deh, tapi berapa bulan kemudian lah baru gitu. Nah jadi orang pertama ngejodohin itu adalah Petacaya. Jadi kita harus banyak, iya kita harus banyak terima kasih nih sama Petacaya yang benar. buat kita akhirnya bersama. Oke, pertanyaan kedua sayang. Pertanyaan kedua itu di mana awal mula ketemu? Nah, kamu yang jelasin. Oke, kalau yang tadi kan itu di acaranya itu sebenarnya kita ada dalam satu acara, tapi kita nggak ketemu, nggak benar-benar kenalan, nggak saling tahu lah, istilahnya kayak gitu. Nah, kita tuh ketemu ketika mamah aku udah langsung nanyain, ayo kita makan siang, ngajakin makan siang. Tempatnya itu di mana? Di salah satu kafe namanya Ayam Goreng Sulawesi di Makassar. Itu mamaku ngajakin ketemu, ayo kita makan siang. Terus tiba-tiba disuruh rapi. Saya terus aku disuruh rapi, disuruh pakai dress, tapi aku nggak mau. Ngapain sih, biarin aja pakai celana aja, saya bilang gitu. Yang bagus-bagus lah kayak gitu, kayak pokoknya mamaku tuh waktu itu bilangnya, kalau orang Makassar bilang ya cantik-cantik kue begitu tuh mamaku bilang. Terus tapi saya tetap bilang kayak biar begini bisa aja gitu. Ya sudah, biasa-biasa aja kan, karena saya juga nggak tahu siapa yang mau ditemuin. Tapi di perjalanan kakakku ngobrol, nyebut tuh siapa yang mau ditemuin. Terus saya bilang, ih bagaimana deh, malasku. Parahnya gitu. Malas, tidak, bukan karena apa ya, bukan karena gimana, tapi di budaya Sulawesi Selatan itu perjodohan itu emang biasa, dan aku tuh udah pernah dijodohin sebelumnya, maksudnya bukan yang pertama, iya, ini bukan yang pertama kali dijodohin, tapi alhamdulillah yang terakhir kali. Iya, yang akhirnya klop, yang akhirnya jadi, karena yang sebelumnya itu kayak cuman dikenalin doang gitu, karena emang perjodohan di
di keluargaku itu bukan yang dipaksa gitu loh, bukan yang kamu harus nikah sama dia, nggak kayak gitu, tapi cuman sebatas dikenalin doang. Dan aku udah pernah dikenalin sama beberapa orang, sama dari entah itu keluarga, temennya mamaku, apanya kayak gitu. Nah kita mulanya itu ketemu di Ayam Goreng Sulawesi. Akhirnya situlah awal mulanya benar-benar ketemu, tatap muka, salaman. Iya, kenalan. Nah, kenalan, benar-benar kenalan. Kalau yang sebelumnya kan enggak. Iya. Kayak itu loh orang tuanya lah gitu, mamaku sama mamanya Dis yang PDKT. Iya, Nah, cuma akhirnya, sebatas keluarga yang nah, jadi disitulah awal mulanya kita ketemu gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa mau dijodohin? Kenapa mau dijodohin? Karena ya kenapa enggak juga? Karena kan sebenarnya sama aja gitu loh. Kan PDKT juga, iya nggak sih? PDKT juga nggak langsung bener-bener nikah ya tanggal segini-segini, yang bener-bener nanti pas udah jam kabul baru kenalan tuh enggak. Maksudnya kita juga sampai sekarang itu masih perkenalan juga ya, namanya manusia kan nggak ada gitu loh stop untuk mengenal terus. Pasti nanti kalau kita semakin tua juga bakal tahu juga gitu loh kayak sifatnya aslinya kayak gimana. Apa yang sifatnya kita nggak tahu tuh nggak bisa ditentuin dalam setahun, 2 tahun, 10 tahun. Jadi ya kenapa nggak juga? Kalau kamu kenapa? Kenapa mau dijodohin? Ya banyak faktor sih. Pertama ya lihat pribadinya, lihat keluarganya, karena kan kita dijodohin ya. Jadi di momen pada saat itu juga kenapa mau dijodohin ya ya sebatas kenal aja. Kalaupun enggak ya kita bisa jadi relasi kerja. Kan udah mikirnya kita pada saat itu udah kerja kan. Jadi kayak ya udah sih, kalau enggak juga nggak apa-apa, bisa jadi relasi kerja, memperbaiki tali silaturahmi, kayak gitu-gitu aja mikirnya. Tapi bukan untuk kenapa itu alasan untuk mau dijodohin, itu kayak cuman alasan ya udah untuk kenalannya doang. Tapi pas akhirnya untuk ngejalaninnya ya karena ngelihat effortnya Pung Albi juga, dia juga ada usaha, dia juga dan memang dibuat ada beberapa bentoran momen juga ya. Pertama ulang tahun mamanya Pung Albi, terus akhirnya aku covid di situ tuh. Aku covid selesai acara, dan itu aku akhirnya dirawat di rumahnya. Bisa kebayang gak sih kamu akhirnya dirawat di rumah orang yang kamu baru kenal, kamu belum ada perasaan yang kayak gimana. Terus bener-bener emang ada jalannya lah gitu untuk mengenal gitu kan. Dan di situ kayak aku takut, kayak aduh aku takut ngerepotin nih, aku pengen pulang kayak gitu. Tapi kayak dia terus nemenin, kayak nggak apa-apa. Aku tuh udah bilang kayak aduh jangan dekat-dekat, aduh soalnya sih nggak enak. Tapi kayak dia terus datengin, bawain makanan, kayak ngurus aku, ngingetin untuk berjemur, ngurusin vitaminnya. Pokoknya di situ kayak aku ngeliat kayak aduh dia kayak bener-bener perhatian kayak gitu. Nah, jadi ingat ya, pokoknya perjodohan itu kita nggak dipaksa sama sekali, keputusan bener-bener sama kita ya. Kalau misalnya di tengah jalan kemarin amit-amit untuk belum enggak ya sayangnya nggak setuju ya nggak setuju gitu. Jadi nggak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun itu. Nah, jadi bener-bener keputusan di kita, ini nggak sayang? Iya. Jadi ya meskipun tadinya tuh kita mau mengenal tadi kita mau butuh waktu 6 bulan sampai 8 bulan sayangnya. Iya. Tadinya maunya kita mengenal tuh 6 sampai 7 bulan. Tapi sampai orang tua bilang kayak gini, yang benar-benar kena ke kita, kayak kalau emang tujuannya pingin mengenal satu sama lain itu membutuhkan waktu seumur hidup. Jadi kita mikir, iya juga sih. Karena pasti ada hal-hal baru terus gitu. Jadi kita mikir, oh yaudahlah kalau gitu, kalau emang mau nentuin tanggalnya kapan, akhirnya kita langsung tentuin tanggal lamaran, tentuin tanggal nikah. Jadi ya sekarang kita pacaran terus gitu loh. Itulah enaknya perjodohan, karena setiap hari pacaran. Iya. Nah, ini juga sih, ingat gak sih salah satu trigger juga akhirnya kita chat selain dari ulang tahun mamahnya Pung Albi, terus aku kena covid, terus salah satunya karena berkat Petaturu, papanya Pung Albi yang langsung ngepost di Instagramnya foto kita berdua. Ya itu pertama kali sampai dia sendiri bilang kalau sampai
mamaku sendiri bilang kalau ini baru tumben-tumbennya loh ini orang mau fotoin, biasanya ada dia yang difoto. Ya Iya. kan? Dia langsung ambil sendiri foto, terus langsung di-update di Instagramnya dia. Terus Kayak itu dengan kayak, dengan caption. itu trigger banget itu. Iya, dengan caption semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya atau merestuinya kayak gitu. Jadi kayak kayak doanya terkabul. Iya, jadi pada saat itu beberapa teman-teman aku kayak langsung ngechat, kirimin ke Instagram. Pas pada kaget, banyak iya, yang kaget ya. Padahal di situ kita kirimin di grup. Padahal di situ kita belum mulai sama sekali chatting loh, sayang. Emang iya ya? Belum, maksudnya belum. Itu pas banget kita baru pulang dari Ayam Goreng Sulawesi, ya kan? Baru masuk, bla bla bla, nggak bersama lama langsung di Langsung di-upload ya. Pokoknya kayak gitu. Intinya salah satu alasannya kayak gitu. Jadi kayak orang-orang yang deketin aku, orang-orang yang ini juga akhirnya ketahuan dong, kayak aduh gimana nih, akhirnya pokoknya Jadi, pada tahu. Pokoknya dulu Andis nih banyak banget yang deketin. enggak, maksudnya kayak teman-teman aku yang akhirnya kita lagi menjalin silaturahmi yang baik itu akhirnya kayak waduh kenapa nih, ada apa, emang kamu pacaran udah lama, padahal kan kita sama sekali nggak lama ya, maksudnya kita bener-bener pada saat itu baru ketemu ya. Kita kan iya, anggap kita ketemu terus butuh waktu 4 bulan doang sih langsung tau ini. Iya, pokoknya nggak lama. Dan lucu sih sebenarnya, lucu sih awal-awalnya itu karena tiba-tiba kamu kaget gak sih waktu di-upload itu? Deh kaget loh sayang. Iya kan? Karena langsung tiba-tiba lah, maksudnya nggak ada berselang 1 hari, nggak ada berselang setengah hari, nggak ada berselang mungkin 1 jam, setengah jam sampai 1 jam lah, tau udah diupload sendiri gitu kan. Iya. Dan nggak bilang-bilang meskipun aku satu mobil. Masa? Nggak bilang-bilang, tahu-tahu dia cuma ketawa-ketawa aja, tapi nggak bilang-bilang. Aku tuh tahu dari sepupu aku, karena ngirimin Polbi, cie Polbi semoga dikabulkan ya doanya gitu. Hah, buka, langsung ternyata gitu. Nah kayak gitu, pokoknya itu agak seru lah istilahnya, kayak iya, bikin trigger yang akhirnya kayak deg-degan gimana. Iya itu sih, mau jawabnya juga sama orang kayak serba salah kan, kayak maksudnya kita mau bilang kita baru kenal, kayaknya orang kayak jadi susah percaya gitu loh. Karena kita udah ada foto berdua, padahal itu foto pertama kali. Itu foto pertama kali yang di depan kita itu semuanya keluarga, cuman yang terpost cuman kita berdua. Iya, emang bener-bener iya kan? Emang bener-bener tadinya ada kita foto rame-rame. Iya, yang di meja makan. Meja makan, tapi bukan itu yang di post. Bukan, tahu kita disuruh foto berdua, langsung petaturu papa sendiri yang foto gitu. Gitu. Jadi itu benar-benar triggernya sih. Itu taktik yang paling aduh antara menjebak dan gimana sih, tapi itu keren banget sih di momen itu. Oh iya, itu bisa dicek di Instagram kita before dan after-nya. Iya benar. Oke, next question. Tadi yang nomor 4. First impression saat pertama ketemu. Waduh, malu-malu. Iya, dia malu-maluin. Aku bener-bener malu-malu karena pertama kali itu kayak bener-bener cuma gini doang. Gini aja. Terus kalau kayak ngelirik-ngelirik gimana kayak gimana gitu kan. Kalau ini mah nggak malu, ini emang wah lebih jantan. Kalau aku tuh emang nggak liatin dia karena dia kan aku tuh berhadapan sama aku berhadapan sama papahnya justru. Jadi di depan aku tuh papahnya, jadi bukan dia yang di depan aku. Oh, aku mah sampingnya. Jadi iya, ini papa, ini Andis di depan, aku sampingnya gini. Jadi kayak makan sambil makan malu-malu gitu lah. Ya itu sementara gitu. Jadi kayak aku kayak cuman lihat sementara yang aktif ngobrol itu justru petaturu dan petacaya. Jadi orang tuanya yang aktif bicara sama aku. Jadi kayak aku oh iya puang sih, cuman kayak gitu aja kan sembari makan. Jadi kayak jadi muka itu bener-bener dia kan di depan sana, aku sama sekali nggak pernah lihat ke sana, kayak oh iya sembari lihat saudara-saudaranya yang lain juga. Iya, jadi ya first impressionnya gitu, malu-malu. Iya. Kamu emang nggak malu sama sekali? Ya malu lah, tapi kan aku lebih stay cool gitu, kayak aduh. Aku udah nggak bisa stay cool, udah malu-malu gitu. Jadi emang dari awal udah bisa ngeliat lah kalau orangnya pemalu gimana, udah bisa ngebaca sedikit lah sifatnya kayak gimana ya mas. Ya kayak gitu. Terus yang paling lucunya adalah dia ngechat pertama kali dan bahasanya tuh baku banget. Ya jadi ini pertanyaan berikutnya sebenarnya, siapa yang ngechat mulai chat duluan? Yang mulai chat duluan? Yang mulai chat? Iya. Nah, itu saya. Aku gitu. Tapi katanya baku. Tahu nggak kenapa kita baku? Karena ya kan kita masih muda ya. Tapi
tapi cara chatnya assalamualaikum Andi Iis, terima kasih telah menerima undangan gitu kan, undangan makan siang bersama keluarga. Ya pokoknya bahasanya baku banget. Semoga kita bisa gini kayak bahasanya baku banget. Dan itu kenapa bisa baku banget? Karena itu ngikutin kata-kata dari orang tua yang benar-benar harus ngikutin, nggak boleh pakai bahasa kita gitu. Itu lucu banget sih. Iya, terus aku kayak bacanya tuh pertama kali, udah di chat nih. Terus mamaku sampai nanya, Iis, Analbi sudah ada chat belum? Belum, padahal udah ada. Terus sampai malamnya itu aku ingat banget, mamaku naik ke kamar, terus bilang, katanya dia sudah chat Iis, kenapa kok tidak balas? Oh iya mama, ini saya baru mau balas. Karena saya bingung, saya tanya dulu kan ke temen ini gimana ya, takutnya kedepannya jadi nggak baik kalau nggak jadi gitu. Mungkin mikir dulu gimana biar sama-sama enak gitu kedepannya gitu nggak sih? Ya pokoknya lucu deh sih. Iya. Aduh. Next questionnya, bagaimana pendekatannya? Pendekatannya ya selain kita, maksudnya selain Andis datang ke acara ulang tahun Petat Cahaya, otomatis kita chat, telepon iya juga, dan keterbukaan juga gitu. Jadi emang udah saling mengenal satu sama lain sifatnya, ya kan sih? Jadi benar-benar mau sifat apapun itu dikasih tahu dulu. Dan gimana cara mendengarkannya ya, dan menerimanya aja gitu loh. Pendekatannya sama aja sih, tapi yang paling, kalau kamu mungkin karena kamu datang terus kamu sakit, jadi kamu benar-benar ngerasain gitu kan. Iya. Pendekatannya yang pertama kali aku jemput bawain bunga. Iya asli. Sampai benar-benar mau nangis loh. Sampai merah loh. Misalnya lagi lemas terus tiba-tiba dibawain bunga, kayak ya ampun udah lama banget ya hidup ini. Mas sebelumnya nggak pernah bawain bunga? Kayaknya aku udah nggak inget gitu loh, kayaknya nggak pernah deh. Atau emang ada ya yang pernah ngasih? Nah jadi benar-benar ngasih bunga. Jadi kayaknya ada, tapi udah lama banget, udah lama banget. Aduh kayaknya hidupku sepi banget dengan bunga. Jadi waktu itu chat dan telepon terus nanya, suka apa, gimana, apa segala macam. Jadi cari tahu ya, pasti itu udah wajar lah sayangnya. Iya. Nah jadi ternyata dia bilang yang sweetnya adalah Pringlesnya. Nah gitu. iya, karena nanya cemilan favorit ya. Iya. Dan ternyata kita cemilan favoritnya sama gitu, Pringles. Jadi ya udah beli Pringles, isinya dihabisin dulu, itu jadi bingkai kan? Iya, bingkainya, terus nanti masukin bunganya deh. Dia masukin bunganya, jadi kayak ya ampun, all prepared banget gitu loh. Itu sih yang buat kayak ini orang prepare gitu. Itu sih, itu juga penilaian sih ya. Nah terus next questionnya, apakah ada hambatan sebelum nikah? Ada lah. Banyak lah namanya hambatan pasti ada lah, entah itu. Apalagi kita bukan yang benar-benar ngejalaninnya memulai dengan yang namanya pacar, maksudnya yang benar-benar kita kenalan yang langsung udah ngejalanin hubungan apa ya, gimana ya istilahnya, kayak bukan pasangan yang udah lama misalnya PDKT lama, enggak lah, kita semua alhamdulillah serba karena kilat, dimudahin sama keluarga si syukurnya. Kita semua alhamdulillah tapi serba kilat, tapi ya namanya hambatan pasti ada ya, iya. Tapi itu gimana cara kita ngehandle-nya aja, penting ada keterbukaannya aja gitu loh. Nah untung alhamdulillah tuh Andis tuh pinter banget, maksudnya dalam arti pinter banget tuh dia dia bisa menerima kekurangan aku sebagai seorang pria. Nah gitu loh, dia mengubah sedikit demi sedikit lah, yang gimana jeleknya gimana, ngasih tahu, bukan langsung stop gini gitu. Dan mau jujur. Nah itu pentingnya. Itu sih yang paling penting. Jadi emang dari awal mau apapun itu cerita bener-bener keterbukaan gitu, mau sifat dulu apa yang dulu pernah dilakuin gimana yang sampai sekarang, terus akhirnya meskipun gimana kita berdua buka, misalnya ternyata nanti ada sifatnya aku yang gak disuka sama Andis, nah pinternya tuh ngasih tahu pelan-pelan gini, dan kalau emang nggak ada solusinya ya cari tengah-tengahnya aja. Iya, kayak gitu, kita lebih kayak mau komunikasi sih, karena kan jadi benar-benar kita kalau kita mobil kalau teleponan bisa sampai sejam 2 jam. Iya. Belum kalau itu selalu lama. Habis itu lanjut lagi apa segala macam. Terus kayak selalu chat. Terus setiap hari sampai
lamaran habis lamaran tuh udah mulai apa namanya kalau sebelum nikah nih ada apa nih? Apa? Yang nggak boleh ketemu? Apa sih? Apa itu namanya kalau nggak boleh? Ya intinya bukan apa? Pokoknya aku lupa namanya. Apa sih? Tahu kan? Iya yang kita berapa? Kita 1 bulan, hampir 1 bulan nggak boleh ketemu sebulan. sebelum akad. Pokoknya Iya, sebelum iya tapi apa ya istilahnya ya, aku search dulu. Pokoknya jadi komunikasi itu intens banget, kita benar-benar Dipingit. Iya. Kita benar-benar maksudnya sampai akhirnya kita dipingit, kita komunikasi itu lancar. Alhamdulillah Lancar, terus benar-benar terbuka sampai akhirnya kita dipingit. Nah dipingit itu artinya kita tuh nggak boleh ketemu. Iya. Maksudnya kita nggak boleh ketemu face to face sampai akhirnya benar-benar acara akad. Iya, jadi kayak kita dari pengenalan itu bentaran ya, dari Juni sampai akhirnya kita lamaran November kita udah lamaran. Tanggal terakhir tuh kalau nggak salah masih awal Desember kita masih ketemu tapi sampai awal Desember Desember doang. Udah itu nggak nyampe tanggal 10 kalau nggak salah. Iya, udah itu bener-bener jadi dipingit. Desember Januari sampai Januari akhir hampir 2 bulan itu kita nggak ketemu. Desember anggap tanggal 10 sampai Januari tanggal 22 kita nggak ketemu. Kita sama sekali nggak ketemu. Nah kalau mau bilang hambatan tuh di situ tuh hambatannya sayang. Beda sih kalau aku enggak sih. Enggak, karena kalau aku enggak sih. Hambatannya sebelum lamaran sih menurut aku itu hambatan. Maksudnya beda-beda kan ya. Karena kan ada yang pernah bilang juga, gitu. Ada yang pernah bilang katanya kalau sebelum nikah tuh ada aja masalah macam bertubi-tubi. Nah, aku tuh ngerasain pas kita dipingit tuh. Pas dipingit ya. Iya, apalagi kita nggak boleh ketemu kan. Apalagi kita nggak boleh ketemu, ada aja lah masalahnya. Tapi ya udahlah, bersabar ya. Alhamdulillah. Sampai akhirnya sampai sekarang ya lancar-lancar aja. Ya nggak lancar-lancar juga, yang namanya rumah tangga pasti ada yang datangnya apa segala macam. Jangan dipikir semuanya enak. Jangan dipikir semuanya enak, enggak. Semuanya pasti ada masanya lah gitu. Tapi gimana cara yang handle ya masalahnya itu aja. Oke, dan last questionnya, kenapa bisa yakin untuk ke jenjang pernikahan? Kenapa bisa yakin? Pertama karena faktor umur. Iya nggak sih, Teng? Kalau aku mungkin faktor umur. Kenapa bisa yakin juga karena agar bisa merasakan kewajiban yang lebih tanggung jawab yang lebih tinggi aja gitu. Karena kan ketika masih belum nikah dan akhirnya sekarang itu kerasa banget tanggung jawabnya itu kayak gimana, challenge-nya gimana. Tapi untung alhamdulillah dapat pasangan yang bisa mensupport. Amin. Apapun itu keputusannya gitu. Asalkan kalau kita ya. Kalau saya sendiri kenapa bisa yakin ke jenjang pernikahan itu? Ya karena sebelumnya tuh kayak adapun yang saya dekat belum tentu keluarga senang. Ini kebetulan keluarga senang, orang tuanya baik, anaknya juga baik. Dan pada saat itu saya lihat banget maksudnya gimana dia memperlakukan keluarganya, dan keluarganya juga bagaimana memperlakukan seluruh anak-anaknya. Dan itu di luar daripada cara dia baik memperlakukan anak-anaknya, toh dia juga orang keluarga yang maksudnya secara yang aku nggak sadarin bener-bener bagus secara agama. Yang aku lihat agamanya bagus, tuturnya juga baik. Itu dia kenapa banyak ajaran-ajaran Islam yang menurut aku bener-bener diamalkan di keluarga itu sih yang buat aku kayak wah gila ya. Maksudnya aku ngelihat keluarganya tuh kayak gila ya, untuk beliau yang sudah berkecukupan ternyata mungkin ini dia kenapa dia punya banyak keajaiban di dunia ini ya, karena amalannya dan gimana dia pendekatannya dengan Sang Pencipta. Menurut aku itu dia yang aku kagumi dari keluarganya. Sampai akhirnya orang tua aku sendiri bilang, kamu yakin bisa kedepannya
dapat keluarga yang betul-betul mereka yang mau sama kamu seperti ini. Jangan sampai besok-besok kamu yang mau sekali sama laki-laki yang kamu suka tapi keluarganya nggak suka sama kamu, kayak gitu orang tua aku bilang. Dan karena orang tuanya tuh kayak percaya kayak sampai nge-DM, minta nomor, ajak jalan, terus peta turu yang kayak upload juga kan di Instagram, ingetin sholat. Terus bahkan pada saat aku sakit yang bawain air kelapa, aku ingat banget dia bawain air kelapa. Terus selalu aku denger dia untuk jadi imam sholat. Menurut aku kayak Masya Allah, bagus banget sih. Maksudnya di saat itu kan aku kayak masih minim banget ya. Maksudnya kita tetap belajar agama, tapi kayak di situ aku benar-benar kayak seneng banget gitu, kayak dapat keluarga baru yang baik banget gitu. Itu sih, itu juga salah satu faktor aku yakin. Ditambah usahanya dia yang terus usaha ngedeketin, baik dalam bersikap, itu sih yang menurut aku kayak mungkin ini kali ya momennya. Gimana kita juga menerima satu sama lain aja sebenarnya, makanya kenapa kita bisa yakin dan langsung menggelar, maksudnya meresmikan semuanya gitu dengan waktu yang sesingkat itu, karena kita yakin kita bisa menerima satu sama lain juga gitu. Karena kita mendengar juga satu sama lain, bukannya berarti kayak memaksa ini gini harus gini. Enggak, kita nggak ada yang kayak gitu. Jadi sama-sama bukannya karena aku lebih tua dan Andis lebih muda dia harus dengerin, enggak juga. Karena kan namanya manusia kan gak ada yang sempurna. Tapi kita sama-sama saling menyempurnakan aja. Cie. Tapi enggak, maksudnya karena gimana, kenapa yakin juga sih? Karena kita mendengarkan gitu loh. Mendengarkan siapa? Mendengarkan aku juga, maksudnya mendengarkan itu dalam arti mendengarkan. Emang budak? Enggak, maksudnya gini loh, kalau meskipun yang kita dengarkan tuh misalnya sifatku ada yang salah, kita mendengarkan, bukan langsung kita marahin gitu loh. Tapi kita mendengarkan dan mengubah pelan-pelan. Itu kenapa, maksudnya dengan caranya itu. Itu yang buat kita yakin. Itu yang yakin, bukan berarti kayak nih kan dulu perokok ya, aku dulu perokok cerita dong sehari bisa berapa gini, bukannya malah marah, astagfirullahaladzim kenapa sih gini itu rokok, nggak kayak gitu, tapi malah menerima dan mengubahnya pelan-pelan gitu, bukan langsung ada sifat misalnya contoh. Tapi aku nggak ngelarang juga. Iya nggak ngelarang, tapi maksudnya ngasih tahu gitu loh sayang, bukan ngelarang, nggak. Jadi semuanya aku serahin sama pengalbi sendiri biar dia bisa mengambil konsekuensi. Jadi dia langsung masuk ke dalam otak, mengubah di dalam otak. Iya, jadi aku cuman kayak kasih pemahaman aja. Keputusan ya kembali ke dia. Jadi benar-benar nggak ada larangan apa sih, larangan juga nggak ada, kita pernah larang saya mau pergi main bola, tapi kita masih inget kayak, iya ingatnya ada kayak gini, nanti capek kayak gini. Iya. Jadi bukan larangan, jadi kalau aku cuma kayak sebatas ngingetin aja, kayak yang penting kamu boleh ngelakuin kegiatan sampai tengah malam atau apa, tapi yang pastinya jangan sampai lupa sama kewajiban di pagi harinya atau apa yang kamu mau lakukan lagi. Jadi itu kenapa bisa yakin, karena kita saling mendengarkan dan saling memberi nasihat lah, jatuhnya kayak bukan memberi nasihat, bukan mendidik juga sayang, apa ya maksudnya, saling mengingatkan gitu loh. Jadi otaknya bukan cuma satu kan, gimana itu dia sih enaknya juga ini kayak jadi ada partner ngomong. Jadi bukan sini bukan siapa kepala keluarga, enggak, maksudnya ya tetap Anda ya, kepala keluarga. Kepala keluarga tetap sayang, tapi bukan berarti semua kamu harus ikutin mauku gitu loh. Dalam satu keputusan, contohnya harus ini aja, saling melibatkan untuk mengambil keputusan benar. Kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah untung Andisnya tuh maulah dikasih tahu juga, dan kalau emang nggak mau kasih tahu tapi dia nurut aja. Tapi kalau menurut dia salah, dia kasih tahu dulu, kasih pemahaman, ini nggak kayak gini menurut aku gitu. Jadi karena kan kita dua pengalaman berbeda, maksudnya juga lulusan, misalnya contohnya itu kan berpengaruh juga ya lulusan ya sayangnya. Kayak misalnya aku lulusan Markom, kita lulusan hukum, pengalamannya kita masuk organisasi gimana, sedangkan aku nggak pernah organisasi. Jadi itu semua bisa connect ke hidup kita, apalagi ke keluarga kita ini gitu. Jadi banyak lah yang Andis bisa ngajarin aku juga, itu kenapa bisa yakin juga gitu. Gitu deh.
Nah, itu udah pertanyaan terakhir. Nggak ada lagi kan? Iya udah nggak ada Nggak lagi. ya. Next, kalau seandainya kalian ada yang kalian mau tanya-tanya, entah itu tentang seputar Kerjaan, apa ya, hidup. perjodohan Bugis lainnya, atau gimana case-case kalian boleh sama-sama share cerita ke kita juga, kita akan baca-baca. Karena senang banget kalau denger-dengar pas kita upload di TikTok kemarin, terus Instagram, akhirnya gitu-gitu. iya, dan banyak yang nanya. akhirnya nanya-nanya. Kita juga senang karena banyak yang pertama senangnya karena banyak yang doain. Semoga kita juga sama-sama saling mendoakan ya dalam hal kebaikan. Terus tapi dengar mereka cerita-cerita sendiri, ternyata ada juga loh yang entah kan, kalau kita memang syukurnya karena kita sama-sama Bugis, tapi ada juga satu ada juga yang beda adat, iya, tapi justru ada yang beda adat. Jadi kayak mereka kayak langsung cerita, jadi kayak kita seneng aja dengar cerita kalian. Iya, jadi kalau kalian mau menanya-nanyakan kita atau mau cerita apa terus kita mau ngerespons, kalian bisa komen aja langsung atau mungkin bisa DM. boleh. Bisa DM. Nanti kita balas Nanti lewat TikTok, atau lewat YouTube. Dan mungkin bisa tanya Instagram juga di TikTok juga. Iya. Bisa tanya di TikTok. Boleh banget. Oke Bung, jadi dadah, see you in next video. Belum. Apa? Jangan lupa like, like, comment, and subscribe. biar channel ini bisa semakin berkembang. Iya. Oke. Oke. Dadah, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.